Halo, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Fikri Eka Wahyuni, angkatan 2019 dari Divisi PSDM, Subdivisi IM. Namaku Riki Marcelino Sebastian, angkatan 2019 dari PSDM, Subdivisi Kaderisasi. Perkenalkan, nama saya Revina Hani Rahmadilla dari angkatan 2020, anggota dari Divisi Humas. Saya Muhammad Hashim Asyari, angkatan 19 dari Divisi Mediatek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Citra Faradina, angkatan 18, menjabat sebagai sekretaris. Berbicara tentang LDK ruang yang saat ini dilaksanakan secara online, sedikit melelahkan. LDK Himasif hari pertama menurut saya sangat bermanfaat. Dengan mendatangkan demisioner sebagai pemateri, membuat kami para pengurus Himasif yang sekarang lebih mengerti tentang arti keorganisasian, kepemimpinan, kekeluargaan, komunikasi, dan tentang Himasif itu sendiri. Latihan dasar kepemimpinan 12 Februari 2021 menurut saya sudah sangat menarik, informatif, dan juga membantu maba-maba seperti kami. Latihan dasar kepemimpinan pada tanggal 12 kemarin menurut saya sudah cukup informatif dan sudah cukup bagus, meskipun saya juga tidak terlalu fokus dikarenakan sedang dalam perjalanan. Untuk materi yang telah disampaikan, yang pertama yaitu tentang rancangan pengembangan organisasi, di mana kita dianjurkan dalam mengembangkan organisasi berupa jangka panjang dan jangka pendek dengan tetap menganalisa SWOT dan juga memperhatikan faktor lingkungan, yaitu faktor lingkungan eksternal berupa ancaman dan peluang, dan juga faktor internal berupa hambatan dan kekuatan. Di hari pertama yang membahas tentang rencana pengembangan organisasi, saya mendapatkan ilmu baru bahwa ternyata analisis SWOT dapat dilakukan atau diterapkan pada organisasi dengan tujuan mengevaluasi semua kegiatan yang pernah dilakukan. Cara pengembangan organisasi dan brand design. Nah, di sini saya diajarkan untuk bagaimana cara menganalisis pengembangan organisasi menggunakan analisis SWOT. Pada materi rancangan pengembangan organisasi, saya mendapatkan pelajaran bahwa dalam berorganisasi, untuk mengembangkan organisasi kita perlu melakukan analisis dan juga perancangan. Dan juga dalam organisasi tidak ada semua hal yang konkret. Semuanya memiliki nilai-nilai positif dan negatifnya masing-masing. Ketika kita mau merencanakan itu, kita harus menganalisis terlebih dahulu SWOT-nya dan di mana kita harus tahu apa sih goals dari organisasi kita. Selanjutnya merupakan tentang kepemimpinan. Kita semua merupakan seorang pemimpin, baik dalam memimpin diri sendiri dan juga memimpin orang lain dalam sebuah berorganisasi. Di materi kedua yang membahas tentang kepemimpinan, saya menjadi lebih mengerti bagaimana cara menjadi pemimpin yang ideal, cara mengeksekusi manajemen waktu dengan tepat, dan belajar untuk menerima kritik positif dari orang lain. Dalam materi kepemimpinan, saya mendapatkan pelajaran bahwa seorang pemimpin yang ideal adalah seorang pemimpin yang jujur, dapat dipercaya, komunikatif, dan cerdas. Seorang pemimpin juga harus bisa dihormati dan juga menghormati anggota-anggotanya. Materi yang kedua yaitu mengenai kepemimpinan. Materi ini saya mendapatkan sebuah informasi untuk bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang ideal dan juga bagaimana cara memilih seorang pemimpin. Yang kedua ada kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang memiliki wewenang, baik itu untuk dirinya sendiri atau orang lain. Dan kita tidak bisa mematok pemimpin yang paling baik itu yang bagaimana, karena setiap orang itu memiliki gaya kepemimpinannya sendiri, asalkan tidak keluar dari arah organisasinya. Komunikasi merupakan kunci utama dalam kita mengutarakan pendapat dan juga sebagai kesuksesan dalam keberlanjutan program kerja yang ada di Himasif. Komunikasi juga beragam, tidak hanya melalui dengan cara kita bertatap muka, tapi juga bisa dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada saat ini. Di materi ketiga
ketiga yang membahas tentang komunikasi, saya menjadi lebih tahu tentang manfaat komunikasi dalam organisasi. Kritik juga perlu memperhatikan tatanan cara pengucapan agar kritik yang disampaikan dapat mengena dan bersifat positif. Di materi yang ketiga, yaitu komunikasi. Komunikasi sangat penting dalam suatu organisasi, karena jika tidak ada komunikasi, organisasi itu akan hancur. Dalam materi komunikasi, saya mendapatkan pelajaran bahwa dalam berkomunikasi pun kita memiliki norma. Saat sedang bercanda, kita boleh bercanda. Namun, jika situasi sedang serius, kita juga harus serius. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi itu kan sangat penting karena itu sebuah cara untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Jangankan dengan komunikasi, dikomunikasikan aja itu masih kadang salah paham, apalagi nggak dikomunikasikan. Maka jangan pernah sungkan untuk menyampaikan apa mau kita, selagi itu tidak berlebihan. Kehimasifan. Tentu kita harus mengenal di mana tempat kita berproses agar kita tahu batasan dan juga apa saja yang harus kita lakukan selaku pengurus himasif dengan tetap menjaga nama baik himasif. Di materi keempat yang membahas tentang kehimasifan, saya mendapatkan pesan yang sangat bagus, mulai dari mengevaluasi apa yang kurang, melanjutkan apa yang sudah bagus, menyelesaikan masalah dengan baik-baik, dan menjaga nama baik himasif dimanapun dan kapanpun. Yang keempat yaitu mengenai kehimasifan. Nah, di sini kita sebagai anggota himasif itu harus menjaga hubungan erat dengan anggota-anggota lainnya agar himasif terus berkembang dan melanjutkan visi misinya dengan baik. Dalam materi kehimasifan, saya mendapatkan pelajaran bahwa dalam organisasi, kita pastinya harus mengenal organisasi itu sendiri. Dengan begitu, kita bisa memperbaiki apa yang kurang, apa kesalahan kita, dan juga kita bisa mengembangkan apa yang sudah kita dapat atau capai. Keorganisasian dan problem solving. Tentu yang utama di sini yaitu kita harus mampu memposisikan diri dan juga berkomitmen dengan tujuan kita sehingga kita dapat menyeimbangkan antara organisasi, perkuliahan, dan keluarga dengan optimal. Di materi yang kelima yang membahas tentang keorganisasian dan problem solving, saya menjadi tahu bahwa emosi yang seimbang adalah dengan cara hidup dengan berpikiran positif. Hal-hal ini dapat dilakukan dan disupport dengan mengorganisasi diri sendiri dengan lebih baik dan menjadwalkan semua tugas-tugas yang ada seperti itu. Dalam materi keorganisasian, saya mendapatkan pelajaran bahwa kita harus pandai-pandai dalam berorganisasi dengan cara meningkatkan skill kolaborasi kita, dan juga kita juga harus bisa mengorganisasi diri kita sendiri dengan cara manajemen individu kita masing-masing. Kesimpulan dari yang kita dapat yaitu berupa materi yang tentunya membawa kebermanfaatan dan juga sebagai bekal pengurus himasif dalam menjalankan roda keorganisasiannya dengan tetap meningkatkan keaktifan dan mengurangi pasif serta selalu berprogres tanpa harus menunggu keadaan membaik untuk menjadi baik. Materi yang sudah disampaikan pada LDK Himasif hari pertama sangat bermanfaat bagi kita kepengurusan himasif tahun 2021. Harapannya apa yang sudah mereka berikan, apa yang sudah mereka sampaikan dapat menjadi bekal kita untuk mengembangkan himasif dan meningkatkan kualitas himasif dan memajukan sumber daya manusia yang ada di himasif itu sendiri. Simpulannya, dalam LDK kemarin, kami pengurus-pengurus himasif periode 2020-2021 mendapatkan banyak sekali informasi yang bermanfaat dan juga harapannya semoga informasi itu bisa menjadi tumpuan dan juga batu loncatan kita agar bisa mengubah himasif menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.